Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan melakukan edukasi tentang pencegahan dan pengendalian penyakit pada alpukat di musim penghujan seperti ini ya. Bercak-bercak berwarna coklat seperti ada rongga di dalam daun. Ini disebabkan oleh hama ya. Kalau kita cium, hawanya akan terlihat ulat ya. Ulat yang bergerak-gerak tuh berwarna merah-merah seperti ini ya. Ini tidak bisa diaplikasikan dengan insektisida biasa ya. Ada cara-cara tertentu agar hama atau ulat ini bisa mati terbunuh tanpa kita buka satu persatu bagian dalamnya. Ini kalau kita buka, ini ada ulatnya tuh. Tuh ulatnya seperti ini ya tuh. Nah, bagaimana caranya? Yuk saksikan terus video kali ini. Jangan lupa di-subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Lama tak jumpa. Jadi kemarin kita ada kesibukan, yaitu kita sedang perombakan atau penataan ulang untuk nursery kita ya. Sekarang kita sudah rapikan ulang dan kita perluas sedikit kebunnya sehingga nanti kita bisa menampung bibit yang bisa lebih banyak di bagian areal depan. Nah, ini sekarang penampakan bagian areal depan kita ya. Kita mulai isi dengan tabung lampot besar seperti ini sampai sana. Nah, jadi kemarin kita hampir 1 bulan sedang perombakan dan penyusunan ulang bibit-bibit kita ya, supaya bisa terlihat lebih rapih dan lebih banyak tentunya. Sebelah sana belum kita isi ya, kita barusan mengisi kurang lebih setengah atau 50% dari total tempat yang sudah kita sediakan di bagian areal depan kita. Nah, kalau untuk stok kita ada di belakang sana ya semuanya ya, untuk stok pembesaran semuanya yang kita siapkan di sini yang sudah ready dan siap untuk kita orderkan teman-teman. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin order bibitnya juga bisa langsung ke lokasi ya, sudah kita siapkan juga tempat untuk bersantai ya. Jadi sembari kita melihat bibit, kita bisa bersantai di situ, kita bisa saling berdiskusi di lokasi kita teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saking kemarin 1 bulan kita full, jadi perawatan bibit juga itu terbilang ya cukup bisa dibilang minim ya, karena kita sedang sibuk untuk perapian bibit sehingga bibit kita ada beberapa yang terserang hama ya. Nah, berhubung ini hama juga ini munculnya biasanya di musim penghujan juga teman-teman ya. Jadi banyak pertanyaan juga di musim penghujan itu muncul hama bercak-bercak daun berwarna coklat seperti ada rongga di antara selaput daun atau jaringan dalam daun ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini banyak sekali pertanyaan seperti ini teman-teman nih. Nah, ini biasanya muncul di saat musim penghujan. Kalau musim kemarau, gejala hama seperti ini sangat minim ya. Bahwa yang kita ketahui bahwa gejala ini bukan disebabkan oleh penyakit ya, namun disebabkan oleh hama. Apa bedanya hama dan penyakit? Kalau penyakit itu yaitu dari mikroorganisme seperti jamur, bakteri, nematoda dan lain-lain ataupun parasit ya. Sedangkan kalau hama itu disebabkan oleh serangga, kemudian moluska dan lain-lain ya. Jadi kita harus membedakan mana hama, mana dan penyakit yang kan kita sesuaikan juga dengan pestisidanya teman-teman ya. Nah, jadi ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh hama berupa ulat teman-teman ya. Ini kalau kita buka dalam selaput ini atau dalam daun ini pasti ada ulatnya. Yuk kita dekatkan ya. Kita zoom teman-teman. Tuh, teman. Tuh kalau kita zoom ya, kelihatan kan? Kelihatan ini ada ulat nih yang gerak-gerak nih. Tuh. Kelihatan dah. Ini kita zoom ya dengan kedekatan 2,5 kali zoom ya tuh. Kelihatan kan? Kelihatan ulatnya sedang bergerak teman-teman ya. Tuh. Tuh dia bergerak-gerak. Ini kita buka, dia larinya cepat sekali ya. Nah, kita cek lagi yang sebelahnya lagi ada gak ya. Terkadang ulat ini juga dia umurnya tidak panjang ya. Tidak panjang, dia cepat menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu lagi atau hamanya lagi nanti bertelur lagi. Makanya itu
biasanya dia perkembangannya sangat cepat teman-teman. Tuh, nanti kita akan coba buka satu ya, kita cari lagi dan akan kita buka satu ya. Ini terbilang belum parah ya serangannya ya, karena masih terhitung cukup bisa dihitungkan jari totalnya ya. Nih teman-teman, coba ya kita akan zoom dan akan kita buka. Kita akan zoom dulu sampai terlihat jelas. Ini ya ulatnya ya, kita buka saja ya selaput daunnya. Tuh, ini teman-teman ulatnya nih, terkena tangan ya tuh. Itu ulat dari yang menyebabkan bercak coklat pada daun alpukat itu teman-teman. Nah terus kalau kita sudah tahu bagaimana pencegahannya teman-teman. Nah pencegahannya tentu kita tidak bisa mencegah serangan hama ini dengan insektisida biasa ya, dengan sidametrin, pastak. Itu tidak akan mempan, tidak akan berfungsi secara maksimal. Karena apa? Karena sifat dari pestisida pada umumnya itu dia bersifat kontak langsung ya. Jadi kontak langsung, ketika pestisida itu mengenai hama itu dia langsung mengefek. Cuman kalau ini kita semprotkan, dia tidak bisa terkena hama itu langsung. Karena apa? Karena dia berada di jaringan bawah lapisan daun, sehingga kita harus menggunakan pestisida-pestisida yang bisa menembus jaringan dalam itu. Bisa dengan pestisida sistemik, juga bisa dengan kontak yang sifatnya dia dapat menyerap ke dalam jaringan daun ya teman-teman ya. Kalau biasanya saya menggunakan ini teman-teman ya, ini saya menggunakan pestisida berupa lanet ya teman-teman ya. Jadi lanet ini dia sifatnya sistemik racun kontak. Nah dia sistemik plus kontak ya, dengan kandungan bahan aktif metomil 25%. Nah ini bisa dibilang cukup murah ya pestisida ini ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk membasmi hama itu ya. Biasanya dengan satu sachet seperti ini nih harganya di 8.000 sampai 10.000-an ya. Beda tempat beda harga ya. Nah ini bisa diaplikasikan untuk satu tangki ya, satu tangki atau dua tangki. Kalau serangannya parah itu kita cukup untuk 1 tangki. Cuman kalau tidak ada serangan, hanya gejala 1-2 saja, bisa kita gunakan 2 tangki ya. Tergantung dari bagaimana serangan hama itu. Cukup dilarutkan dan disemprotkan ke bagian tanaman yang terserang hama itu. Kalau untuk pencegahan bisa digunakan setengah saja ya, setengah ini untuk pencegahan saja. Jadi tidak boros untuk kita melakukan perawatannya teman-teman ya. Jadi kalau kita sistemik, ini kita bukan iklan teman-teman ya, kita berikan pestisida yang harganya cukup murah dan bisa bekerja secara maksimal. Nah nanti ini bisa kita aplikasikan langsung ke bagian tanaman. Jadi nanti sifat dari pestisida sistemik itu, racun ini akan diserap oleh seluruh bagian tanaman, sehingga nanti bagian tanaman itu akan bersifat racun dan ulat-ulat yang ada di dalamnya bisa mati atau bisa terbunuh. Jadi kita bisa dengan mudah mengaplikasikannya ya teman-teman ya. Nah jadi banyak sekali ya penyakit hama di pohon alpukat ya. Tidak serta-merta mudah dalam melakukan perawatan tanaman, karena tanaman itu semakin kita rawat semakin banyak tantangan dan lika-liku perjalanan jalan kita merawat tanaman ya. Mungkin kalau tidak sulit atau mudah sekali merawat tanaman, itu akan mempengaruhi harga yang bisa anjlok parah. Tapi dengan adanya tantangan ini, tidak banyak petani yang bisa berhasil juga. Tergantung petani yang ulet, yang tangguh, dan yang telaten tentunya, yang bisa memanen sampai akhir dan bisa berhasil dalam bertani tanaman. Tidak hanya alpukat, semua jenis tanaman itu memerlukan perawatan yang intensif. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya video kita tentang edukasi tentang menyelamatkan alpukat kita dari hama bercak daun coklat itu teman-teman ya. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.